selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi hubungan internasional itu merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam satu bidang. Misalnya, kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya. Maka hubungan internasional tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Hubungan internasional adalah suatu hubungan sosial antar negara. Lalu, apa saja yang dibahas di hubungan internasional ini? Baik, yang pertama adalah politik luar negeri. Nah, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara. Nah, yang kedua ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga adalah politik internasional. Nah, politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar dengan organisasi internasional. Terus pentingnya buat Indonesia itu apa? Jadi begini, suatu negara dapat menjalankan hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara facto dan de jure oleh negara lain. De facto itu secara fakta dan de jure itu secara hukum. Faktor terjadinya hubungan internasional itu ada dua. Pertama adalah faktor internal, di mana adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta ataupun intervensi negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ketahanan, dan kedaulatan bangsa bagi Indonesia. Hubungan internasional diarahkan untuk pembentukan suatu negara RI yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Pembentukan suatu masyarakat yang adil, makmur, secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik ini dan mempertahankan kemerdekaan bangsa serta menjalankan keselamatan negara. Baik, kali ini Suparman akan bercerita tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan surat bulat dari para negara-negara anggota. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketidakjadian agresi militer Belanda dan lain-lain. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk membangun misi perdamaian PBB.
Di Komisi Hukum Internasional PBB atau ILC, Indonesia mencatat prestasinya dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumaja sebagai anggota ILC. Yang kedua adalah peran Indonesia di dalam ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Yang ketiga adalah peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang memperjuangkan cita-citanya. GNP mempunyai arti yang khusus bagi negara Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral. Indonesia juga senantiasa setia dalam memegang teguh prinsip-prinsip dan apresiasi Indonesia dalam keberpihakannya pada kepemimpinan Indonesia pada 92 sampai 95. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.